Bismillah, satu kali jadi. Nah, Ini nggak kegelapan kah? gimana? Nggak gelap kah ini? Tapi di tempat aku gelap, iya gak sih? Oh, emang kamu nggak nyalain lampu? Gelap, padahal tadi udah aku atur loh videonya. Udah, gak apa-apa ya, let's go. Oke guys, welcome back to my Let's channel. Dikit. Bentar, aku Jadi buka kamu. Oi. Oke guys, welcome back to my Kok channel. channel Bersama sih? aku, Oh ya ya Feng, Oh ya ya ya, Oh ya ya ya. Jadi hari ini aku mau buat tugas mata pelajaran public speaking, yaitu, nggak public speaking, lupa. Teknik mencari berita kayak gitu, dan ini temanya kayak wawancara gitu, dan temanya itu pengalaman 1 tahun kerja di Taiwan, dan aku mengambil narasumber salah satu teman aku, yaitu kita langsung kenalan aja ke orangnya, oke? Nggak kan? Silahkan Kak diperkenalkan namanya, nama, Oke, terus kayak udah berapa tahun kerja di Taiwan, terus mengambil mata kuliah apa kayak gitu. I see. Okay, first I want to talk. Hello everyone and good morning. My name is Vera Wati Fajrin. Umur aku 24 tahun. Aku udah 5 tahun di Taiwan. Maybe next month is 6 years ya, jalan 6 tahun. Aku juga kuliah di Universitas Terbuka. Aku ambil mata kuliah sastra Inggris penerjemah. And I think that's last. Anything question? Anything else? Udah, asalnya dari Udah. mana Kak? Oh, asal di Ya. Indonesia aku dari Jawa Barat. Oke, langsung ke pertanyaannya aja ya. Pengalaman 1 tahun Oke. kerja di Taiwan kira-kira gimana? Oh, seperti yang aku tahu kan Kak Vera ini 4 tahun jalan ke 5 tahun dengan satu majikan yang sama. Nah, itu pas awal-awal 1 tahun itu perasaannya kayak gimana? Pengen pulang kah? Atau udah nyaman atau gimana? Dong, pasti pengen. Karena waktu 1 tahun kerja di sini kita tuh belum bisa banget ngomong dan kadang kita punya majikan yang nggak paham gitu kan. Mm-mm. Jadi kita kalau pengen libur juga susah. Tapi akhirnya setelah 1 tahun 6 bulan aku memberanikan diri untuk minta libur gitu. Dan udah mulai close gitu ya. Udah kayak mulai deket sama mereka. Udah kayak, Majikan gitu ya? oh udah tahu udah nyaman sama majikan gitu. Jadi kita enjoy mau ngeluarin pendapat kita kayak gitu. Kita mau gimana, gimana, gimana dan mereka berani mendengar dulu dan mengiyakan dan disitulah aku bisa libur, bisa dikasih izin libur kayak gitu. Dan kalau pengen pulang mungkin dari baru sebulan di sini kali ya, udah mulai nggak betah kayak gitu. Tapi kayak kita punya tuntutan karena harus bayar tanggungan bank kayak gitu kan. Jadi ya I need to kayak bertahan. Oh, Oke? berarti yang Anything? membuat Kak Vera sampai bertahan sampai mau 5 tahun ini karena kebutuhannya berarti, bukan keinginan sendiri. Oh, kita kalau gak butuh dan karena kalau nggak nyaman kerja di sini nggak mungkin kita bertahan selama ini ya. Iya. Pertama karena kebutuhan. Terus kedua karena nyaman karena di sini kita bebas gitu. Oke, terus pertanyaan yang Anything? kedua, apa yang membuat Kak Vera memutuskan untuk kuliah sambil kerja? Itu kan kayak sulit banget gitu kan, butuh ekstra pikiran juga. Gimana tuh? Oh, oke. Seti- Setidaknya gitu, selama 3 tahun aku kerja, mungkin udah jam 4 tahun aku bingung kan. Kayak kok kesibukan aku banyak yang nggak jelas gitu. Waktu kosong aku, waktu luang aku banyak banget yang aku isi dengan hal gak jelas. Kan. Setelah itu aku ketemu kamu kayak first temen aku yang, oh kamu bisa kuliah juga. Dan akhirnya itu kayak bikin aku pengen kuliah juga kayak gitu. Lah aku punya uang habis gak jelas, setidaknya aku punya uang habis buat sekolah kan kayak walaupun gak ada artinya, tapi dengan buat sekolah ada artinya kayak gitu. Walaupun kadang kan aku Invest ke ngabisin uang ilmu dengan hal ya? yang gak. Iya, jadi kita punya ilmu, punya kayak
nanti punya gelar kayak gitu dan punya pengalaman kayak gitu. Dan nanti kalau kita lulus, mungkin niat aku tuh cuman kayak pengen buat tahu lah basic cara ngomong bahasa Inggris, paham dengan berbicara bahasa Inggris, dan bisa aku pakai buat nanti kalau pengen ke luar negeri kayak gitu. Karena aku tuh punya kayak planning, pengen kayak traveling gitu. Oh, terus rencana ke depannya mau sampai kapan di Taiwan? Mau 5 tahun, 6 Ah, tahun? I don't know because kayak awan tambah kontrak lagi kan. Aku nggak tahu. Mungkin sampai aku emang udah jenuh banget, baru mungkin Wah. pengen pulang Oh, gitu. Yap. jadi selama kuliah di universitas terbuka ada suka dukanya gak? Suka suka dukanya dulu aja. Dukanya dulu. Sekarang sih belum ada. Cuman paling aku tuh tipikal orang yang kalau ngerjain tugas atau apa aku tuh nggak pernah berbaur di grup atau kayak nimbrung di grup gitu. Palingnya aku usaha semaksimal mungkin ya apa-apa sendiri kayak gitu. Paling kalau tanya emang kalau benar-benar nggak paham kayak kayak ke ketua kelas tanya kayak gitu. Suka duka sih kayaknya belum ketemu sih untuk sekarang. Tuh. Oh, jadi Kak Vera ini kan kuliahnya kan mulai tahun 2020 ya kayaknya. Iya, 2020. Itu udah musim corona ya, jadi gak ada kelas offline atau ketemu teman-teman kayak gitu ya. Iya, belum nih. Semoga aja tahun ini ya. Iya, Belum, semoga belum, aja tahun ini. belum. Terus apa lagi ya yang oh ya terus hubungan dengan majikan gimana? Yang pas awal 1 tahunnya, pas awal 1 tahun. Um, baik sih, baik. Cuman ya gitu, kayak masih agak kaku, kayak kerjaan masih berat, tapi makin ke sini makin lama kerjaan semakin ringan kayak gitu. Karena ya jadi ya mungkin karena mereka tahu sesuatu yang harus kita kerjakan tanpa harus kayak harus disuruh-suruh lagi kayak gitu. Kalau dulu tuh kayak semua tuh all in kayak harus aku yang kerjain. Tapi kan itu sebenarnya bukan bukan wewenang aku karena aku kan di sini cuma jaga orang tua aja kayak gitu kan. Jaga nenek doang kayak ya kayak gitu. Tapi ya mereka baik kok. Nothing kayak dari gaji, perilaku gitu. So mereka welcome, baik banget. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang kuliah sambil kerja di Taiwan gitu. Pesan-pesan singkat Hmm, aja lah. untuk kesan-kesan apa ya? Maybe kalau kalian sama kayak aku bingung ngisi waktu luang kalian gimana. Walaupun kalian sibuk atau luang, sebenarnya kita bisa kok gitu kayak nyempetin waktu kita untuk searching, buka web, ngerjain soal. Kita tuh sebenarnya ada aja waktu gitu. Daripada waktu kita dipakai untuk buka Facebook, untuk gibah atau untuk membuat komentar yang nggak baik atau untuk telepon keluarga. Oke, kita ada waktu kan buat telepon ke keluarga walaupun minimal seminggu sekali atau sehari sekali kayak gitu. Tapi kalau emang kalian benar-benar butuh karena kuliah itu nggak mandang umur kan. Jadi kalian bebas mau umur kalian gimana, gak ada batasan kayak gitu. Jadi ya jadiin ini buat kayak kalian kan dulu gak mungkin bisa kayak kuliah karena nggak ada uang karena paling pasti selalu jawab kayak gitu karena di UT ini kita kuliah nggak harus kayak punya banyak uang kita kuliah cuman bayar pun per semester kan gitu dan biayanya juga terjangkau banget untuk kita yang kerja sambil kuliah dan untuk tugasnya pun mereka tuh kasih kita keringanan banget untuk deadline-nya gitu. Dan untuk tutornya juga welcome welcome walaupun kita sambil hanya mendengarkan gak harus kayak nyimak 100% pun mereka pun kayak welcome banget gitu untuk kita mahasiswanya gitu. Jadi aku saran untuk kalian yang emang pengen banget punya kayak sesuatu di hidup kalian kayak pengen punya something gitu kan wajib deh gitu kuliah sambil kerja. Toh ini juga nanti baik buat kalian. Walaupun nanti kalian pulang mikir ini buat apa nggak ada gunanya gini gitu. Ya nggak gitu. Jadi kalian punya kepuasan sendiri gitu. Oh aku udah pernah lulus ini S1 nih kayak gitu.
dan itu buat kalian juga. Oke, maybe that's kayak untuk saran untuk aku, untuk kalian yang di luar sana masih bingung pengen kuliah di UT atau pengen kuliah sambil kerja atau enggak, kayak sebenarnya nggak ada kendala sama sekali. Selagi kalian masih enjoy dan nyaman untuk ngejalanin gitu. Udah gitu ya. Yoi. Ya itu tadi wawancara sekilas dengan Kak Vera yang udah mau 5 tahun jalan gitu kan ya. Dan untuk pengalaman 1 tahun kerja di Taiwan dia itu udah betah. Kecuali pas 1 bulan itu pengen pulang kayak gitu ya Kak tadi. Nah, Karena dulu tuh kita nggak ada handphone. Dulu tuh pas zamannya kita tuh dulu tuh handphone tuh diambil. iya Kalau Kak, pas zaman aku. Iya, dulu pas majikan aku kerja di nggak situ ngizin aku gitu. pakai handphone. Terus akhirnya aku, mm-mm. Karena Oh, kadang agensinya juga, kadang agensi bilang ini handphonenya pegang aja kayak gitu. Kadang ya itu juga intinya mah kesepakatan kalian sih. Mungkin di situ juga ada miskomunikasi. oh iya paham-paham. Jadi yang membuat Kak Vera agak betah itu salah satunya dulu itu karena HP itu nggak lost gitu. Kalau sekarang dia itu lost terus udah mau 5 tahun ini juga sebenarnya mau ke 5 tahun ini sebenarnya bukan karena keinginan atau nyaman, emang karena butuh ya kita di sini. Nah, kenapa Kak Vera ini memilih kuliah di universitas terbuka? Karena dia itu pengen invest ke ilmu daripada kayak libur jalan-jalan nggak ada gunanya kayak gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Terus untuk kedepannya ya nanti tidak tahu Kak Vera akan berapa lama di Taiwan, mungkin nunggu lulus kuliah atau gimana. Nanti kita lihat aja ke depannya. Mungkin sampai sini aja dari saya. Uh, Kamsahamnida, annyeong. Makasih Kak Vera. Bye. Udah, matiin. Hati-hati. Ada yang mencet bel tau. Iya, Pak. Iya, Matiin, makasih matiin, loh. matiin.